Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita akan membuka kartu dari pernikahan terbesar, mungkin kalau saya bilang ini termasuk terbesar tahun ini, yaitu pernikahan antara Rizky dan Nadia. Nah, Rizky yang dulunya ini bersama Lesti terpaksa harus mengakhiri cintanya karena kalau dari rumor ini sepertinya nggak ada satu orang tua yang tidak memberikan restu secara penuh, sehingga akhirnya mereka harus berpisah jalannya dan Rizky harus menikah dengan satu wanita yang dipilihnya yang bernama Nadia. Nah, Nadia ini bukan artis, bukan public figure, dan ini uniknya dikenalkan melalui satu tahap yang kalau dalam Islam itu dinamakan dengan ta'aruf atau berkenalan tapi bertujuan untuk menikah. Nah, apakah mereka akan cocok? Apakah mereka akan terus bersama? Dan kira-kira apa sih sebenarnya yang dipikirkan atau dirasakan oleh Rizky? Nah, kita akan langsung lihat dari kartu ini. Tapi ini unik karena saya dari tadi mencoba untuk memilih kartu, satu kartu terbuka secara tidak sengaja, dan kartu itu adalah kartu The Three of Swords. Three of Swords seperti kalian tahu adalah kartu tentang masa lalu yang belum bisa dilupakan. Satu kenangan manis yang rasanya kalau di lidah itu udah minum sampai 1000 kali tapi rasanya tetap ada. Kalian pasti pernah merasakan seperti itu. Itu nggak harus cinta pertama. Itu bisa sesuatu yang manis banget yang kamu nggak akan bisa lupakan. Dan ini yang dirasakan oleh Rizky. Dan itu adalah rasa saat bersama dengan Lesti. Saya yakin itu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ada kartu berikutnya di Hierophant, di mana Rizky ini kalau saya lihat dalam setiap kesempatan, dan paling terlihat adalah saat diundang di acara Oke Bos, di mana ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Billy Syahputra yang berusaha untuk menanyai si Rizky dan Nadia ini tadi, walaupun ada Ridho juga di situ. Nah, dalam setiap kesempatan Rizky selalu mengatakan, Masya Allah, ini hasil ta'aruf, ini adalah satu usaha Rizky yang pengen langsung menikah. Dia selalu menggunakan istilah-istilah dalam agama Islam yang saya pikir ini sepertinya hanya untuk menutupi perasaan hatinya yang masih belum bisa melupakan itu tadi. Apakah salah? Oh tidak, tidak salah sama sekali. Bahkan ini adalah salah satu cara yang ampuh, bagus. Kalau ternyata ada sesuatu yang membuat hati kita itu gelisah, merasa salah jalan dan sebagainya, ada baiknya kita kembali kepada Sang Pencipta. Tapi ini yang ingin saya jelaskan adalah sebenarnya masih ada rasa untuk Lesti. Tapi Nadia nggak usah khawatir, bukan artinya nggak sayang dengan Nadia, tapi ya ini satu hal yang wajar karena ya selama berapa tahun orang selalu berharap Rizky dan Lesti itu akan bersama, tapi ternyata dia harus memilih wanita yang baru dikenalnya dan langsung dinikahi. Katanya sejak kenal pertama sampai akhirnya menikah 1 bulan, 30 atau 31 hari saja. Itu luar biasa. Dan saya pikir ini juga adalah yang membuat agar dia bisa melupakan ini semua, agar dia cepat move on dari rasa yang kemarin itu nggak kesampaian dan segera pergi dari ini. Dan ini sebenarnya satu hal yang juga saya sudah kemarin itu coba untuk ramalkan. Akhirnya mereka kalau nggak cepat menikah akhirnya putus, dan memang benar putus. Dan akhirnya mungkin karena Rizky mendengarkan saya, akhirnya dia cepat menikah daripada nanti ada kenapa-kenapa lagi. Tapi memang ini adalah hal yang langsung terlihat bahwa dia berulang kali ini seperti menetapkan hatinya bahwa langkah yang dipilihnya ini adalah sesuatu yang dia anggap ini adalah jalan yang tepat. Dan dia seperti disebutkan bertanya kepada ibu, dia sering mengaji di sosial media pun dia juga ditunjukkan mengaji dengan membaca surat-surat tentang pernikahan dan sebagainya. Dia berusaha sekali untuk menarik universe menggunakan keyakinannya agar dia bisa mendapatkan wanita yang diinginkan ini. Dan kalau dilihat dari kartu ini tadi, ini adalah kartu Three of Pentacles, bahwa Rizky ini mendapatkan nanya kontaknya ya si Nadia ini lewat teman-temannya sepertinya di pengajian atau teman-teman yang sama-sama mengkaji tentang hal yang sama atau ta'aruf itu tadi. Dan ini adalah sesuatu yang positif juga jika ini dilakukan, karena sebenarnya memang di antara kegalauan itu harus ada kepastian. Karena kalau enggak nanti jalannya enggak teratur, balik lagi sama Lesti lagi. Jadi yang terjadi memang ini yang terbaik untuk semuanya. Terbaik juga untuk Rizky. Dan walaupun kejadiannya nggak seperti yang diinginkan, sepertinya
yang ini akan seperti yang diharapkan. Tapi memang harus ditambah dengan mereka ini harus lebih sering bersama, melakukan hal-hal yang ya saling mengenal lah, istilahnya seperti itu. Ta'aruf ini kan pengenalannya setelah menikah, setelah akhirnya resmi, baru mereka akhirnya berpacaran dan saling mengenal satu sama lain. Ada banyak hal yang nanti akan baru diketahui oleh Nadia, dan ada banyak hal yang akan baru terbuka oleh Rizky tentang Nadia, dan harapan kita semua adalah mereka berdua ini akan terus tetap bersama, karena mereka akan bisa melakukan ini untuk sesuatu yang lebih positif lagi di kemudian hari. Jadi kalau dilihat dari ini semua, sudah jelas saya ulangi lagi bahwa masih ada masa lalu yang menghantui, membuat dia ini nggak bisa move on dan pergi, dan kalau dibiarkan terus, ini semua akan menghantui sampai selama-lamanya. Nah, karena itu dia mengambil langkah yang memang paling tepat, yaitu kembali kepada Sang Pencipta, dan ini terlihat dari semua istilah-istilah yang digunakan oleh Rizky saat menjelaskan tentang pertemuan dia bersama Nadia, dan bagaimana dia mencoba untuk mencari jalan ini, dan itu jalan yang tepat, mencari, bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada ibunya, dan mencoba untuk mengetahui siapa yang terbaik. Tapi itu semua juga harus dibarengi dengan bertanya kepada teman-teman yang kira-kira bisa mengarahkan. Dan kalau dilihat dari ceritanya, Rizky ini hanya melihat Nadia melalui foto. Pertemuan pertama, Nadia pun bahkan tidak mengenal bahwa Rizky ini adalah penyanyi yang kondang yang ada di TV, dan setelah berapa saat baru menyadari. Dan pertemuan kedua yang terakhir kali sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menikah dalam rentang waktu yang cuma 1 bulan saja. Dan memang ini semua harus ditambahkan untuk saling mengenal lebih mendalam di antara kedua insan ini tadi. Dan ngomong-ngomong tentang sesuatu yang lebih mendalam dan mengenal, ini saya ingin mengenalkan satu produk dari Upper West di BSD City. Ini adalah hunian yang cocok untuk kalian semua para milenial dengan harga yang terjangkau. Ini adalah bagian dari hunian kalian. Ini adalah ruang meeting, di sebelah sana ada kantor, dan di atas adalah tempat tinggalnya. Ini adalah tempat yang terpadu untuk kalian semua yang tetap ingin mengejar passion, tapi nggak mau ngantor ke orang lain atau mengerjakan segala sesuatunya di tempat yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian bisa datang langsung ke show unitnya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga kalian sudah subscribe channel saya Denny Darko. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya, dan salam.